Secara sederhana, studi yang berkaitan dengan manuskrip. Kalau bicara manuskrip, itu tulisan tangan, dan tentu saja itu lahir dalam konteks zamannya. Kaji manuskrip yang tertua, yang sampai kepada kita sekarang, apakah teks Quran itu terkonfirmasi sebagai teks yang lahir pada masa Nabi Muhammad SAW masih hidup? Jawabannya bisa. Karena salah satu bukti manuskrip Quran yang lama, yang sampai kepada kita, itu abad ke-7 Masehi, yang sekarang tersimpan di Museum Birmingham. Itulah sebabnya manuskrip Quran dianggap sebagai Quranic Manuscript of Birmingham. Disitulah filologi punya peran. Kemudian contoh yang kedua, jadi kalau saya diminta untuk bicara dalam konteks filologi, ada kajiannya khusus seperti buku ini, Filology and its Histories. Bahkan tradisi kajian filologi itu dilakukan di masyarakat yang kita kenal dengan masyarakat Timur Tengah. Saya bawa buku ini misalnya, ini judulnya adalah Dirasat fi Ilmi Makhtutat wal Bahth Bibliografi. Jadi ini bicara kajian soal manuskrip. Nah, bentuk manuskrip kayak begini, tulisan tangan. Jadi kita punya peran, bukan berarti filolog tidak boleh ikut campur bicara soal agama. Agama, teks agama harus diminta bicara dalam konteks filologi. Jadi kalau ini salah dalam bicara, nanti akan menimbulkan masalah. Saya harus berikan pengantar dulu. Apakah seorang filolog atau kajian filologi bisa punya kontribusi dalam pembahasan soal kekisruhan nasab ini? Jawaban saya bisa. Bukan dalam konteks ahli nasab. Jadi kalau dikatakan seorang filolog itu bukan seorang ahli nasab, saya berkata iya, karena kita atau saya sebagai perwakilan filolog tidak masuk dalam studi nasab itu, tapi bicara mengenai manuskrip. Manuskrip yang terkait dengan studi nasab itu. Karena bagaimanapun juga yang namanya nasab yang tertulis pada manuskrip-manuskrip itu pasti ada dokumennya. Dan kita bicara dalam konteks itu. Nah, sebelum bicara ini ditanya sebagai seorang filolog atau seorang ahli nasab? Seorang filolog. Oh, sebagai filolog. Kalau saya ditanya sebagai filolog, saya akan jawab dalam konteks filologi. Nah, apakah dokumen mengenai tokoh yang bernama Ubaidillah itu memang eksis pada dokumen awal sezaman dengan sang tokoh ini? Jawaban saya tidak ada. Tidak ada. Baik itu abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, zero. Dokumen itu tidak ada. Berdasarkan filologi. Berdasarkan manuskrip. Manuskrip memang zong. Tidak ada. Eksternal. Eksternal. Oh ya, bagaimana? Itu baru eksis pada dokumen belakangan. Abad ke-9 Masehi. Abad ke-9 Hijri. Jadi selama sekian ratus tahun, lebih dari 500 tahun, dokumen itu tidak ada. Kalau abad ke-9 Hijri, berarti kan sangat jauh dengan sang tokoh yang pernah hidup di abad-abad sebelumnya. Dan itu pun manuskrip yang terdokumentasi pada kelompok internal, yakni Ba'alawi. Saya sebagai seorang filolog, ya sah-sah saja, karena itu adalah bagian dari tradisi mereka. Tapi itu hanya klaim sepihak dan tidak perlu untuk disuarakan di ruang publik. Kalau itu menjadi keyakinan, tidak ada masalah. Sebagaimana umat Islam mengatakan Nabi Muhammad itu sebagai tokoh historis. Kalau berdasarkan Quran, yaitu klaim sepihak. Tidak perlu disampaikan ke ruang publik. Tapi masalahnya, adakah dokumen eksternal itu mengenai Nabi kita Muhammad SAW? Ada. Kalau Ba'alawi, ada nggak Ubaidillah itu didokumentasikan di dokumen eksternal? Tidak ada. Hanya kelompok Ba'alawi saja. Nah, itu masalahnya. Nabi Muhammad SAW itu tokoh yang hidup pada abad ke-7 Masehi. Sementara Ba'alawi atau Ubaidillah sebagai induknya itu
hidup di era yang sangat-sangat dekat dengan kita. Apa mungkin dokumennya tidak ada? Kalau memang tidak ada, ya memang tidak ada. Apa harus diada-adakan? Itu persoalannya. Jadi kita harus bicara jujur apa adanya berbasis pada dokumen. Kalau dokumen mengatakan tidak ada, ya sudah. Tidak perlu diada-adakan. Karena filolog itu, kalau dihadapkan dengan fakta manuskrip apapun dikatakan sebagai dokumen, kita bisa tahu ini dokumen yang ditulis pada masa lampau atau baru dibuat zaman sekarang. Karena saya sendiri pernah diajar namanya Profesor Sakamoto untuk membuktikan ini manuskrip asli atau palsu. Bisa dideteksi. Dan caranya dengan cara kita sebagai seorang filolog. Diajarkan itu. Jadi kalau dikatakan ini tulisan tangan ada menyebutkan nama sang tokoh, kita lihat medianya, manuskripnya, buku apa yang menyebutkan itu, dan datanya seperti apa. Kalau seandainya tidak teruji, maka ini baru muncul pada masa belakangan yang dibuat sebagai legitimasi. Jadi sangat mudah filolog untuk bicara mengenai manuskrip ini asli atau tidak asli. Jadi jangan sampai ada orang yang berkata dengan berdasar pada tulisan tangan, kemudian ini menjustifikasi ini dokumen yang ditulis pada masa lampau. Belum tentu. Hadapkan data itu kepada filolog. Pasti filolog akan bicara apa adanya dengan manuskrip ini. Tidak bisa dimanipulasi. Orang yang tidak paham dengan ilmunya bisa ditipu. Sederhana saja pun juga harus disimpulkan. Ini adalah tokoh yang ditulis dalam rangka untuk glorifikasi. Sebagai orang yang memiliki kaitan dengan tokoh-tokoh tertentu. Sama seperti tokoh yang diributkan oleh para ahli yang sedang ribut ini. Yang sebetulnya bisa dipelajari oleh siapapun. Tapi konteksnya studi manuskrip. Jadi kalau ditulis pada masa belakangan, misalnya sang tokoh yang bernama Ubaidillah ini, ya memang belum terkonfirmasi tokoh ini ada. Baru ada dan diadakan pada masa berikutnya dalam rangka untuk kepentingan tertentu. Prof, saya ditanya sebagai seorang filolog, lagi-lagi basisnya adalah manuskrip. Oke, sekarang apakah benar istilah Hadramaut itu sudah tercantum pada dokumen yang paling kuno? Jawabannya, iya. Pertama, kita bisa rujuk pada dokumen yang berbahasa Ibrani. Itu dokumen pada abad ketiga sebelum Masehi. Kita bisa baca dari Sefer Bereshit yang sekarang tersimpan manuskripnya di Israel. Itu disebut bukan dengan istilah Hadramaut, tapi Hazar Mavet. Hazar Mavet. Hazar sama dengan Hadar. Maut, Mavet. Artinya mati. Jadi yang datang ke situ pasti mati. Dan itu dari bahasa Semitik, dirosah Samia atau Semitic languages, ketemu. Tercantum pada dokumen Sefer Bereshit abad ketiga sebelum Masehi. Nah, sementara dalam dokumen lain, dalam bahasa Latin ataupun Yunani, itu kita bisa baca pada tulisan yang ditulis oleh Claudius Ptolemy. Dia menulis buku yang namanya Geographia, dan itu mencantumkan nama kawasan yang sebetulnya itu diambil dari nama tokoh yang ditulis di situ Hadramonitai. Ya, ada di kawasan Yaman. Dan itu kapan beliau menulis? Kalau ditulisnya, kita bisa ambil rentang waktu kapan dia lahir, kapan dia meninggal. Ternyata dia lahir tahun 100 Masehi. Sedangkan dia meninggal tahun 170 Masehi. Berarti itu abad kedua Masehi. Berarti dokumen nama Hadramonitai telah tertulis oleh Claudius Ptolemy, sedangkan Islam datang itu kan baru abad ke-7 Masehi. Berarti ada sekitar 500 tahun nama Hadramaut sudah tertulis. Tapi apakah ini keturunan Ismail? Bukan. Hadramaut atau Hazar Mavet atau Hadramonitai itu keturunan nyambungnya ke Kahtan. Kahtan itu keturunan Sem. Bukan keturunan Ibrahim, apalagi keturunan Ismail. Salah seorang anak Nabi Nuh ya. Salah seorang anak Nabi Nuh. Dan suku Kahtan ini yang nanti menurunkan orang yang disebut sebagai kaum Hadramonitai atau Hazar Mawet,
itu berasal pada dokumen yang tadi saya sebut, yakni Claudius Ptolemy. Dengan nama apa? Kasanitai. Yang kemudian diarabkan menjadi Kahtan. Dalam bahasa Ibrani menjadi Yoktan. Jadi Yoktan bahasa Ibrani, Kahtan bahasa Arab, Kasanitai dalam bahasa Latin, itu merujuk pada sosok yang sama. Jadi Hadramaut ini tidak terkait kepada Ismail alaihissalam. Dan tidak terkait juga dengan Ibrahim. Tidak terkait dengan Ibrahim? Tidak terkait. Allahumma sholli ala... Tidak terkait. Kalau kita berkata misalnya ya, apakah betul Ilyas sebagai seorang tokoh itu nyambung dengan Nabi Muhammad SAW? Jawabannya iya. Dokumen apa? Dokumen Islam? Oke, silakan hadirkan dokumennya. Misalnya kita lihat Tarikh At-Tabari. Muhammad keturunan siapa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib ibn Fikhr alias Quraisy bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas. Nah, apakah nyambung nasabnya Nabi SAW dengan Ilyas? Apakah tokoh ini ada Ilyas ini dalam dokumen? Jawabannya iya. Dokumen apa? Claudius Ptolemy yang menulis buku Geographia, di situ menyebutnya Iolicite dari nama Ilyas yang mengalami Helenisasi. Dan itu sampai sekarang tercantum dokumen itu. Jadi ini bukan persoalan klaim agama. Kalau klaim agama silakan diyakini. Dan tidak perlu memaksa orang lain untuk yakin dengan keyakinan kita. Tapi kalau ini dianggap apakah ini tokoh ini historis, ada, hadirkan dokumennya. Kalau tidak bisa, silakan itu menjadi keyakinan kelompok dan keyakinan pribadi. Dan tidak perlu menakut-nakuti orang dengan bahasa surga ataupun neraka. Masya Allah, pemirsa jadi jelas ya bahwa Hadramaut itu ternyata nyambungnya ke putra Nabi Nuh. Tidak nyambung ke Nabi Ibrahim. Sementara Nabi Muhammad SAW nyambungnya ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Subhanallah, lebih terang benderang lagi buat kita pemirsa. Dan tadi sudah dijelaskan bahwa tokoh Ubaidillah ini fiktif karena tidak tercatat pada sejaman beliau. Jadi sementara ini kan bisa disimpulkan kalau tidak ada dari sejarah sejaman, bisa disimpulkan nggak bahwa memang tokoh Ubaidillah ini fiktif? Kalau berdasarkan manuskrip, ya memang tokoh ini nggak ada. Tidak ada dan tidak bisa disambungkan kepada Nabi SAW. Kalau antara Nabi dengan Ahmad Al-Abah itu memang terkonfirmasi dengan dokumen-dokumen segenerasi sebelumnya. Ahmad Al-Abah. Nah ini yang kan menjadi tokoh yang dikaitkan kepada Bung Alwi kan yang namanya Ahmad bin Isa. Nama tokohnya Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Tapi saya maksud apa Ahmad bin Abah, Ahmad bin Isa itu sosoknya satu. Sosok yang berbeda. Dan itu sudah diteliti oleh Kiai Imaduddin sendiri. Iya. Karena mungkin ada kemiripan nama, maka ini disandarkan kepada tokoh yang menjadi patronnya. Karena sama-sama menyebut Isa. Padahal ini tokoh yang berbeda. Okay. Dan itu dicantumkan dalam kitab yang Al-Burqatuh Musiqah. Itu ada penegasan itu. Tapi lagi-lagi ini kan dari tokoh Ba'alawi untuk mengaitkannya ke situ. Tapi tidak terkonfirmasi dengan dokumen di luar kaum Ba'alawi. Jadi kalau begitu, kesimpulannya apakah ini memang tidak terkait dengan tokoh yang bernama Ahmad Al-Abah? Memang tidak ada kaitan. Sama sekali. Kesimpulannya iya. Kalau dari sisi manuskrip. Ya, manuskrip. Tapi kalau dari sisi kajian ilmu nasab, memang tidak ada hubungannya dengan kajian manuskrip, kajian filologi ini. Pokoknya ada ditulis dalam buku nasab mau abad 12 Hijri, mau abad 13 Hijri. Kalau itu tercantum di situ, maka dianggap itu sah. Meskipun sekian ratus tahun di masa awal tidak terkonfirmasi. Inilah
yang sekarang diributkan teori itu. Apakah bisa tokoh ini dianggap ada dengan berdasar dokumen yang baru muncul belakangan? Dan ini kan kaitannya dengan argumentum ad persona, bersandar pada tokoh yang dijadikan acuan. Oke,